Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya, sama seperti kami yang ada di studio. Alhamdulillah, senang setiap harinya insya Allah hadir pukul 5 pagi bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Hati-hati untuk Anda yang sudah melanjutkan atau sudah melakukan perjalanan, jaga jarak karena ini yang menjadi pengingat siapapun di antara kita kawan ya. Ketika sudah dalam perjalanan tidak semata-mata ya lupa, tapi tetap harus fokus meskipun telinganya, hatinya, pikirannya juga mendengarkan. Pagi hari ini alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari-hari ini kita ketemu terus ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Memang sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mau doa Ramadan, semuanya. Betul. Mau Ramadan tuh rasanya senang gitu ya. Harus disiapkan lahir yang dan sakit, batin. Betul, yang sakit itu langsung sembuh Ustadz. Apalagi soal hati. Katanya itu badan yang sehat itu berawal dari hatinya yang bersih, senang, gembira gitu Ustadz. Masya Allah. Beberapa hari ini kita ngobrol seputar bagaimana sih hati kita ini benar-benar bisa bersih begitu kawan. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Umar Jaini. Waktu itu latifatun ruh, latifatun sirri, kafi. Kemudian di dalamnya itu kan kita harus memerangi apa saja. Ada lagi ahfa, nafsi, dan yang hari ini insya Allah yang terakhir ya Ustadz Umar. Betul. Latifatun kolb. Ini yang seperti apa ya Ustadz Umar, dan bagaimana kita untuk bisa menuju ke jalan hati yang bersih begitu? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan pendengar Radio Suara Surabaya dalam program Dialog Fajar yang alhamdulillah pagi hari ini mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi adalah sehat lahir dan sehat batin, jasadnya sehat, hatinya sehat, hatinya bersih. Karena seperti yang menjadi topik bahasan kita Mbak Ayu, ya, betul, masih Ustaz. belum selesai ya dalam sekian kali bahasan kita, dan sekarang kita pada tahapan yang terakhir untuk membahas bagaimana mendiskusikan agar ikhtiar kita untuk membersihkan hati. Masya Allah. Seperti yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, kata Nabi memang dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Dan jika daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia itu beserta perilaku-perilakunya. Tapi jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua yang ada pada diri manusia itu. Apa itu kata Nabi? Yaitu hati. Nah ternyata untuk menjadikan hati yang bersih itu tahapannya panjang. Apalagi ini dalam konsep tasawuf ya. Jadi memang agak berat diskusi kita ini. Memang tidak cukup membersihkan hati itu hanya dibaca saja, didengarkan saja. Dari buku-buku dibaca, dari ceramah-ceramah didengarkan, tapi yang terpenting adalah dilakukan. Nah, kawan, pagi hari ini kita setelah membahas kemarin dari dalam konsep tasawuf itu, ternyata hati itu ada sekian banyak lapisan-lapisan atau latifah-latifah. Ada sampai ke latifah ke 7 latifah, ada 7 lapis hati. Sekali lagi, ini para ulama tasawuf ingin memberikan kemudahan
mengajarkan kepada kita mensistematiskan, saya kira begitu, bagaimana untuk membersihkan hati kita itu akan menjadi hati yang bersih. Nah, sekali lagi dalam konsep tasawuf ada 7 lapis hati manusia yang harus selalu dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian diisi dengan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik. Setelah diisi dengan sifat-sifat yang baik, itu terus dipertahankan. Dengan apa mempertahankannya? Dengan zikir, zikir, dan zikir. Tentu di samping zikir harus diperkuat juga syariatnya. Ini saya ulang-ulangi terus karena apa? Supaya tidak salah Mbak Ayu. Karena banyak yang salah loh Mbak Ayu. Jadi yang salah itu syariatnya nggak dikerjakan, sholat, puasanya tidak dikerjakan, dia cuman iling saja, ilingnya kuat tapi nggak dikerjakan. Nah itu yang dalam konsep Islam tidak begitu. Yang benar adalah syariatnya ya kuat, puasanya ya bagus, sholatnya ya khusyuk, bahkan ditambah-tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, kemudian terus dikuatkan dengan zikirnya. Nah, dengan begitu, maka tahapan demi tahapan pembersihan hati itu terus dilakukan dengan mujahadah, selalu berusaha keras. Nah, maka sampailah kita ke lapisan ke-7 yang disebut dengan kullu jasadin. Jadi seluruh tubuh itu, istilahnya begitu, akan bagus jika qalbnya itu bagus. Caranya dengan apa? Yang seperti saya sampaikan tadi itu, senantiasa mujahadah. Tidak bisa hanya didengarkan saja, tidak aja dibaca saja, tapi harus dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan semakin ikhtiarnya itu, usahanya sungguh-sungguh, maka akan nampak nyata perubahan akhlak mulia yang bersumber dari hati ke-7 ini atau kullu jasadin itu. Jadi kalau kita dekat dengan Allah terus, tiada lepas dari ucapan-ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan, itu akan muncul akhlak yang bagus, akhlak mulia. Setidaknya akan muncul akhlak-akhlak yang bagus itu al-karom, yaitu memiliki sifat mulia, senang memberi Mbak Ayu. Jadi kalau dalam diri kita ada rasa senang memberi dan itu terus dipelihara terus, kadang-kadang suatu saat kita senang memberi, tapi kadang-kadang ada godaan gitu kan, tidak istiqomah. Itulah masih yang level lapis 1 kemarin itu kan ya. Nah, maka untuk yang lapis ke-7 ini sudah otomatis ya, dia memberi. Kemudian yang namanya zakat itu kalau secara syar'i kalau sudah mencapai nisab gitu kan ya, sudah sampai pada ukurannya. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah dekat pada Allah itu nggak nunggu nisab Mbak Ayu. Apa ada dapat rezeki langsung ditasarufkan. Begitu juga sodakohnya semakin giat. Masya Allah. Amal jariyahnya semakin dikuatkan. Nah, yang bagus lagi adalah kalau sudah masuk pada tingkatan kesekian itu senang memberi hadiah Mbak Ayu. Nah mudah-mudahan kita juga ada dalam diri kita ini senang memberikan hadiah sekecil apapun. Ternyata kalau kita diberi hadiah itu Mbak Ayu, walaupun tidak selalu besar lah, tapi ketika diberi oleh orang, hadiah oleh orang, itu rasanya Masya Allah, penghormatan ya. Bukan nilainya itu, bukan barangnya itu, tetapi di balik itu ada penghormatan. Nah, kawan, senang sekali kita biasakan untuk sering atau senang kita memberikan hadiah. Tentu kita tidak punya maksud lain apa-apa. Hadiah yang kita berikan memang benar-benar rasa syukur kita, rasa kasih sayang kita kepada siapa yang mau kita berikan. Nah kawan, apalagi ini kan sebentar lagi mau masuk Ramadan Mbak Ayu ya. Nah ini untuk berlatih kita, untuk senang bersedekah, memberikan hadiah, mungkin kepada anak-anak yang senang tarawih itu dikasih hadiah.
Kan remaja anak-anak itu kan penting sekali Mbak Ayu. Betul. Agar supaya dia senang ke masjid. Apalagi kalau ada yang sholat kok masih anak-anak usia SD itu mau ke masjid subuh misalnya, wah bagus sekali itu kalau kita kasih hadiah. Entah apalah hadiah, memang tidak mesti harus materi ya. Jadi kasih ucapan atau apa begitu, syukur kalau sampai kepada materi. Ya. Jadi salah satu cirinya senang bersedekah, termasuk juga senang memberi hadiah. Bahkan Rasul itu menyampaikan bahwa tetangga itu penting loh Mbak Ayu, untuk diberi hadiah. Kalau kita datang dari perpergian, dari luar kota, oleh-oleh gitu kan, itu tidak seberapa nilainya, tapi nilai barangnya maksudnya, tapi nilai di instruksinya ya, yang tidak nampak itu yang besar. Itu orang-orang yang masuk pada latifatul qalb tadi itu, lapisan ketujuh itu suka memberi, suka sedekah, termasuk memberikan hadiah. Az-zuhud, ia tidak tertarik lagi pada hal-hal duniawi karena ia telah memiliki kekayaan batin, atau bisa disebut qanaah. Jadi ciri berikutnya adalah orang-orang yang memang dekat kepada Allah, itu mereka ini sifat di hatinya itu ada zuhud, sudah tidak tertarik lagi pada hal-hal duniawi. Tapi bukan berarti dia miskin loh Mbak Ayu. Sahabat-sahabat Nabi itu kaya-kaya. Kaya-kaya, ada sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman, sahabat Utsman, itu kaya mereka itu, Abu Bakar, tapi kekayaannya itu sudah tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati artinya ya tidak sampai mengecoh dia untuk beralih beribadah kepada Allah. Jadi dia menikmati hartanya justru untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sebenarnya kaya. Bayangkan beliau ketika masih mau melamar Khadijah itu kan ya, luar biasa itu, dengan onta sekian ekor onta. Kaya Rasulullah. Tetapi Rasulullah sudah tidak butuh lagi dengan dunia yang ada ini. Jadi orang-orang yang sudah kita pada Allah itu seolah-olah dunia ini sudah tidak diperlukan karena dia saking asyiknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena ya namanya kekasih Allah ya. Apa yang diinginkan seketika sudah datang. Butuh ini datang, butuh ini datang. Jadi ya sudah nggak perlu lagi dengan menumpuk-numpuk hartanya. Jadi kawan, zuhud itu sikap ya, bukan berarti tidak boleh punya harta, sangat boleh. Para ulama-ulama kita juga untuk berdakwah juga diperlukan yang namanya materi. Tapi sekali lagi, materi yang ada bukan menjadi tujuan utama. Berikutnya kawan, akan muncul pada latifatul qalb itu sifat bagus, yaitu al-ikhlas. Ia melaksanakan perintah Allah semata-mata karena Allah. Jadi ini memang terus-menerus ya, terus mulai dari latifatul yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, ini terus terpelihara keikhlasannya ini. Begitu juga akan muncul sifat waro atau hati-hati. Dengan hati-hati akan mampu menjaga diri, berbuat hal-hal yang dilarang atau berbuat yang haram. Nah, berikutnya kawan, mudah-mudahan ini kita koreksi ya diri kita ini ya. Apakah kita sembrono? Apa sembrono itu? Sembrono itu apa Mbak Ayu? Ceroboh gitu ya. Apakah kita ceroboh dalam menerima atau mencari rezeki, halal haram nggak tahulah, pokoknya dapat uang masuk, termasuk makanan-makanannya kita makan ini haram atau halal, tidak diseleksi, masuk semua ceroboh. Naudzubillah. Kalau itu berarti hati kita, kalau itu yang terjadi, hati kita belum bersih. Orang-orang yang hatinya sudah bersih, maka dia selalu berhati-hati atau warok dengan segala apa yang dia dapatkan.
ar-riyadhah, maka akan muncul sifat berikutnya adalah karakter yang baik adalah ar-riyadhah, yaitu mampu mengganti kebiasaan yang tercela menurut Allah dan Rasul dengan menghiasi diri dengan akhlak mulia atau akhlak malakaniyah, akhlak para malaikat. Nah kawan, mudah-mudahan kita bisa meniru atau paling tidak membiasakan akhlak-akhlak yang sudah baik ini, kita pertahankan terus. Nah berikutnya, orang yang sudah masuk ke lapisan ketujuh, latifatul qalb tadi, dia akan halwat. Apa itu? Betah dan kuat melaksanakan zikir dan ibadah-ibadah sunnah. Betah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga ucapan, memegang teguh janji yang telah diucapkan dengan ikhlas. Jadi kalau kita masih bermalas-malasan beribadah, berarti hati kita masih kotor. Kok masih ditunda-tunda, oh mau sholat isya, oh nanti dulu. Mau bangun malam sudah dibangunkan, sudah terjaga, kok masih keliat-keliat, nggak ayo ya? Apa keliat-keliat itu masih ya? Itu masih aras-arasan, berarti hati kita ini masih kotor. Tapi kalau segera bergegas, begitu bangun malam 2:30 atau jam 3, begitu terjaga, langsung berdoa setelah tidur, bersyukur kepada Allah, kemudian langsung ambil air wudhu. Nah maka itu berarti hati kita bersih, karena akan muncul senang beribadah kepada Allah. Nah kawan, namun demikian bukan berarti pada latifah ketujuh ini sudah bebas dari godaan iblis. Belum. Iblis terus masih menggoda. Latifatul yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 7 ini pun iblis selalu terus tidak bisa lepas, tidak mau melepaskan, walaupun kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Apalagi Mbak Ayu yang kayak kita ini, yang masih usahanya untuk membersihkan hati ini ya masih kadang-kadang kadang ingat kadang enggak, ini setan selalu menggoda terus ini. Mereka saja seperti itu, usahanya yang namanya iblis masih enggak ada henti-hentinya. Nah, kawan, bila hati telah mampu menghalau nafsu amarah ini dengan mujahadah, maka dia akan lolos memasuki lapisan ketujuh itu atau latifatul qalb. Nah, maka begitu seseorang itu sudah bisa lolos dengan godaan-godaan nafsu tadi itu, maka dia akan menempati nafsu radhiyah atau nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya kawan? Tanda-tandanya 1, menjauhi perbuatan syirik yang merusak tauhid. Menjauhi berbagai macam perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjauhi syahwat yang menyalahi perintah Allah. Menjauhi perkara yang bisa membuat lalai dan merusak zikir. Jadi mereka ini terus berusaha jangan sampai zikirnya rusak. Atau jangan sampai lalai kepada Allah. Menjauhi nafsu yang merusak kemurnian dan keikhlasan. Nah, kawan, itulah kemudian orang-orang yang sudah bersih seperti itu, maka dijanjikan oleh Allah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana janji Allah? Janji Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kawan, Allah itu, kalau kita berangkat dari ayat ini loh Mbak Yu ya,
Allah itu berkenan untuk ditemui, dijumpai oleh hamba manusia ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Allah? Caranya kata Allah, selalu beramal baik. Dengan membersihkan hati tadi itu, insya Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketemunya? Di dunia apa di akhirat? Nah, kalau ketemu di dunia, tentu tidak bisa secara bertemu dengan zatnya, akan bertemu dengan sifat-sifat kasih sayang Allah, sifat-sifat yang baik dalam diri Allah itu. Kalau kita bisa mendekatkan diri kepadanya, maka sifat-sifat baik Allah itu akan bertemu dengan sifat-sifat itu. Sedangkan kelak di akhirat, ya insya Allah, mudah-mudahan kita kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Caranya membersihkan hati kita dengan cara-cara yang telah disyariatkan dan cara-cara ilahiyah. Kawan, mudah-mudahan bahasan diskusi yang terakhir ini, yang kita masuki Latifatul Qalb itu, ini terus kita latih. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai wahana yang sangat tepat untuk membersihkan hati kita. Insya Allah, Allahumma amin ya Allah. Karena kita berarti sudah benar-benar siap gitu ya Ustadz Umar, untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Apalagi sudah ada 7 perjalanan menuju hati yang benar-benar bersih. Semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.